Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ini kita melihat lanjutan perjuangan Gideon untuk menuntaskan peperangan melawan bangsa Midian, sehingga benar-benar seluruh bangsa Midian ditumpas habis oleh Gideon. Gideon bahkan mengejar begitu rupa sampai memburunya dan memusnahkan bangsa Midian. Dan di perikop berikutnya, di Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ini tentang perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Gideon mengalami kemenangan besar, dan pada waktu itulah masa kejayaan di era kepemimpinan Gideon. Alkitab berkata, amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Jadi selama 40 tahun bangsa Israel dalam keadaan yang sangat baik. Sehingga tidak heran kalau rakyat Israel pada waktu itu ingin sekali Gideon memerintah mereka. Dengan kata lain, mungkin menganggap Gideon sudah selayaknya menjadi raja atas mereka. Di titik ini, Gideon mengambil keputusan yang sangat benar. Ayat yang ke-23, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Sebuah jawaban yang bijak, sebuah jawaban yang sungguh sangat tepat. Gideon tidak mau lancang menjadikan dirinya raja, sebab sudah ada raja di atas segala raja yang langsung memimpin bangsa Israel, yaitu Tuhan sendiri. Di titik ini Gideon menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Namun Gideon bukan berarti tanpa kelemahan. Gideon bukan berarti tanpa cacat dan celah. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, maka Gideon mengusulkan akan dibuatnya baju efod yang terbuat dari emas. Jadi Gideon mengusulkan kita akan buat baju efod. Baju efod adalah baju yang biasa dipakai oleh imam. Dan baju efod yang ini dibuat dari emas. Beratnya emas atau banyaknya emas juga tidak main-main. 1.700 sikal. Kalau di kilogram dikonversikan kurang lebih 19 kilo. Jadi cukup banyak emas yang ada di baju efod itu. Lalu kemudian baju efod itu jadi. Tidak terketahui alasan kenapa Gideon membuat baju efod itu. Ada beberapa kemungkinan Gideon membuat baju efod supaya selalu mengingat akan supremasi Allah, kedaulatan Allah, kekuasaan Allah yang menolong dan menyelamatkan bangsa Israel. Bisa juga menjadi sebuah tugu peringatan, monumen peringatan. Setiap kali melihat baju efod, maka mengenang bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Banyak kemungkinan, tetapi tidak terperinci secara khusus kenapa Gideon membuat baju efod itu. Tanpa sadar, apa yang dilakukan Gideon ini sebetulnya menjadi jerat bagi Gideon dan bagi bangsa Israel di kelak kemudian hari. Ayat yang ke-27 saya bacakan. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Baju efod yang dihias, dilapis dengan emas, tentu menjadi sesuatu yang indah, menjadi sebuah kebanggaan bagi Gideon dan bagi bangsa Israel. Tapi Gideon tidak menyadari, bahkan tidak menduga bahwa itu bisa menjadi jerat yang mana bangsa Israel berlaku serong karena bangsa Israel menyembah efod itu dan bukan lagi Tuhan Allah Israel. Bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, bahkan berhala yang dibuat oleh mereka sendiri, berhala yang dibuat oleh Gideon sendiri sebagai pemimpin pada waktu itu. Hal apa yang kita bisa pelajari dari hal ini?
Ibu bapak saudara semuanya bicara soal berhala, ternyata semuanya bisa jadi berhala. Ini mungkin salah satu kisah yang cukup langka dalam zaman sejarah Israel. Kenapa? Biasanya mereka menyembah dewa-dewa asing, mereka menyembah patung-patung. Tapi kali ini yang disembah adalah efod. Artinya adalah apa yang mereka tidak pernah bayangkan, apa yang mereka tidak pernah pikirkan, itu bisa menjadi berhala. Demikian pula halnya dalam hidup kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa jadi berhala kalau fokus, perhatian, hati kita mulai condong kepada hal itu lebih daripada Tuhan. Uang bisa jadi berhala, pekerjaan bisa jadi berhala, bahkan keluarga pun bisa jadi berhala kalau kita terlalu mencintai lebih daripada Tuhan, seolah-olah segala-galanya bagi hidup kita. Itu bisa jadi berhala. Pelayanan tanpa disadari itu bisa menjadi berhala yang kita ciptakan sendiri. Kita memuja pelayanan bahkan lebih daripada kita memuja Tuhan. Pelayanan menjadi segala-galanya bagi kita dan kita korbankan semuanya untuk pelayanan, termasuk anak, istri, keluarga, pasangan, semuanya kita korbankan untuk pelayanan. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, mereka yang tidak punya waktu untuk keluarganya karena mereka terlalu sibuk mengurus pelayanannya. Bukankah secara tidak langsung ini menjadi jerat bagi keluarga hamba Tuhan itu? Kenapa? Karena dia tanpa sadar menjadikan pelayanan sebagai berhala, bahkan lebih daripada Tuhan sendiri. Ibu bapak saudara semuanya, kita semuanya tidak ada yang kebal dengan yang namanya penyembahan berhala. Sebab mungkin kita tidak menyembah patung, mungkin kita tidak menyembah sesuatu yang bersifat mistis klenik, tetapi sesungguhnya apapun itu kita bisa jadikan berhala kalau semua perhatian, fokus, energi, sumber daya, dan yang terutama hati kita mulai terpaut akan hal itu lebih daripada Tuhan. Jadi Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ini mencoba mengingatkan kita semuanya. Jangan sampai apa yang kelihatan baik, tetapi kita belokkan, kita simpangkan, sehingga itu menjadi berhala bagi kita semuanya. Jangan sampai apa yang harusnya menjadi berkat, tetapi justru menjadi jerat. Tuhan memberkati.